Jadi kalau kita ngomong tentang autism, sebetulnya itu penyakit yang menyerang seluruh tubuh. Yang kena apa? Yang kena itu otak ini. Jadi ini gambar ringkasan yang ada di otak saya. Saya setiap ketemu orang, ini loh gambarnya kayak gini. Dan semua presentasi saya ini presentasi baru, saya baru buat. Ya. Yang lama-lama sudah ada semua, tinggal di-download, adanya di Telegram. Ya. Dan semua yang ada di Telegram itu, testimoni ataupun laporan atau apapun, itu sepengetahuan orang tua. Ya, saya yang masukkan, iya. Minta izin dari mereka dengan tujuan apa? Nama tadinya kita tutup. Akhirnya dari orang tua ngomong, jangan ditutup dokter. Kalau ditutup, itu kesannya, itu dokter yang buat. Kalau ada nama aslinya kan orangnya tahu dok, memang orangnya ada. Dan kami kan punya grup WhatsApp. Di WhatsApp orang itu kan ada. Dan bisa dikontak secara pribadi. Jadi tidak ada yang ditutupi, kita serba open buka. Ini loh, kita satu family, buat apa sih kita mau nyusahin orang? Ya. Ada yang menuduh testimoninya dibayar. Wah, saya terima kasih sekali, saya didoakan sangat kaya. Karena yang testimoni di saya banyak sekali. Kalau saya harus keluarin duit, berarti saya harus kaya banget nih. Ya, saya terima kasih atas doanya. Semoga sama-sama diberkati, semua di grup kita jadi semua sama-sama kaya. Jadi nggak ada ya yang ceritanya testimoni di grup saya dibayar atau saya nyuruh mereka testimoni, nggak ada. Ini murni kalau saya punya aturan main di grup saya. Nomor satu, saya tuh nggak pernah ketemu pasien saya lah, dalam tanda kutip, memang ada di 9 cabang ya, gimana caranya mau ketemu ya. Tolong saya dibuatin laporan, minimal laporan ATEK itu sebulan sekali sehingga saya bisa membayangkan kondisi putra-putri Bapak Ibu. Nomor dua, saya punya target kerja, iya. Target kerja saya itu dalam waktu 2 tahun, dari nilai ATEK yang sebelum mulai terapi, itu harus tercapai paling enggak 70% beres. Itu target kerja saya. Sehingga saya perlu mengontrol, memonitor pekerjaan saya. Caranya saya mengontrol kerjaan saya dari mana? Kalau Bapak Ibu ngirim ATEK. ATEK itu pertanyaannya subjektif. Iya, subjektif banget. Sangat pakai banget lagi. Karena yang isi Bapak Ibu, bukan saya. Apapun yang Bapak Ibu isi, ya itu hasilnya. Saya nggak akan ikut campur tangan. Saya mainnya fair. Apa yang Bapak Ibu isi, ya itu yang saya terima. Bapak Ibu ngisinya ngawur, ya hasilnya ngawur. Bapak Ibu ngisinya benar, ya saya benar. Tujuannya saya cuma ingin membantu. Apa tujuannya pengisian ATEK? Terus apa tindak lanjutnya? Untuk saya cuma untuk kontrol. Apakah target saya sudah tercapai atau belum? Untuk melihat apakah anak itu progres atau tidak progres. Yaitu kalau saya ingin melihat tujuan atau interpretasinya apa. Ya untuk melihat posisi anak itu sekarang sampai di mana. Sehingga saya bisa menentukan program apa lagi yang saya mau buat untuk anak ini. Ya. Oke, ya. Jadi laporan tadi per bulan saya minta ATEK supaya saya nggak sampai lepas dari target saya. Ya, karena saya punya target sendiri, tiap-tiap anak saya itu minimal harus progres 70% dalam waktu 2 tahun. Alhamdulillah banyak yang progres sebelum 2 tahun jauh lebih cepat dari waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih orang tua ya, yang sudah ikut membantu. Nomor 2, saya ingin dibantu oleh orang tua supaya target saya tercapai. Tolong tiap minggu itu dibuat laporan, update. Misalnya kalau update ya yang kasih nama anaknya siapa. Jujur saya itu nggak inget loh satu-satu. Ada ratusan anak, 800 sampai 900 anak dalam grup kita. Aku ingat. Apalagi banyak nama-nama yang generik, kayak nama Ali ini nama generik nih. Ribu ini Ali yang mana? Ali yang dari kota mana? Umur berapa? Ya, jadi nanti kasih laporannya ya seperti biasa. Dokter update mingguan. Saya selalu ngomongnya bukan laporan tapi update. Karena apa? Kita harus memberikan frekuensi yang positif. Kita mau selalu yang terbaik, update progres. Jadi selalu ngomongnya positif, afirmasi positif artinya apa? Kita memang niat, diniatkan untuk yang lebih baik. Ya. Afirmasi positif. Update progres Ali, umur 21 tahun. Suplementasinya ini dokter, bla 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 bla. Dosisnya bla 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 bla. Oke. Terapi Bikom tidak terapi Bikom. Oke. No problem. Ditulis boleh. Terapi Bikom yang kesekian dokter. Oke. Progresnya, positifnya. Sekarang pupnya sudah bagus. Sekarang sudah nggak loncat-loncat lagi. Sekarang everything tulis.
Biar saya punya gambaran bahwa terapi yang lalu itu tetap memberikan dampak yang positif buat anak. Kemudian yang masih kurang apa? Dok, minusnya masih ada, dok. Orangnya masih rigid, dok. Orangnya masih suka tutup telinga, dok. It's okay. Nah, inilah yang nanti akan kita buatkan program, kita cari, supaya setiap minggu anak Bapak Ibu itu selalu progres. Itu gunanya ATEK, itu gunanya laporan. Kalau Bapak Ibu nggak pernah laporan, jangan mengharap kami yang kontak Bapak Ibu. Kami tidak ingat Bapak Ibu. Ada 700, 800, 900 anak yang saya tidak bakal ingat. Dulu saya pernah, waktu pasiennya belum banyak, saya telepon balik. Saya so aktif. Ternyata di belakang layar ada yang ngomongin saya. Dokternya sepi, nggak punya kerjaan ya, sampai nelponin pasien. Ya tersinggung saya jujur. Namanya manusia tersinggung. Niat baik kadang-kadang nggak dianggap dengan baik. Akhirnya saya ngomong, ya sudahlah, ini terserah Tuhan lah. Memang kalau kita mau bantu, ya terserah yang mau bantu. Kalau yang mau dibantu, ya harus tahu diri lah. Syaratnya seperti ini harus diikuti. Ya. Saya nggak akan kontak Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak lapor, ya sudah. Oke, sekarang gunanya tes. Jadi kalau balik di gunanya tes, itu caranya saya. Ini akan membuat program terapi di anak-anak kita itu lebih cepat progres. Karena apa? Saya langsung tahu masalahnya di mana, penyebabnya apa. Jadi nggak dikira-kira kayak kasusnya sih, yang kebetulan dapat kasus muda ya. Kasus Safik itu kasus muda, cuman diterapi 2 macam suplemen tok itu loh. Yang harganya amit-amit murahnya amit-amit, enggak sebanding sama penyakitnya. Kalau diomong sama yang ditakutkan itu enggak sebanding, ya kan? Harganya kan Bapak Ibu udah tahu Sinbio sama Nutracare cuma berapa. Ya, obat. Gak usah pakai resep lagi, boleh beli bebas di mana pun, enggak usah beli di Dokter Ali. Ya kan orang Lampung mau beli di mana coba? Dokter Ali yang ngirim. Saya juga nggak pernah ngasih resep, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh beli bebas lah, ya. Nggak ada masalah buat saya. Ya. Nah, bayangkan waktu yang terbuang. Kalau seandainya kita mengerjakan itu, Safik tertolong gara-gara pengetahuan. Karena saya sedang mengerjakan tentang autis ini sejak tahun 2009. Oh lah, bendu kripto. 9 tahun. 9 tahun kemudian, jadi saya belajar mulai 2009, 9 tahun kemudian 2018 saya baru bisa nolongin si Safik berdasarkan pembelajaran saya bahwa kemungkinan besar ini salah diagnosa, kemungkinan besar penyebabnya itu alergi, sehingga Safik dalam tanda kutip saya terapi alergi yang paling sederhana, yaitu cuma dikasih suplemen. Alhamdulillah progres. Nah tapi kan nggak semua kasus itu sama seperti kasus yang seperti itu. Ada yang masalahnya lebih kompleks. Nah, yang masalah lebih kompleks dari mana? Ini loh, ada di gambar sini ini loh. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya kita mau lebih cepat, ya, atau balik lagi kasus Safik ya, kalau seandainya kemarin itu dites ya, dites dan hasilnya keluar, dilakukan terapi yang lebih adekuat, mungkin nggak seperti ini. Hasilnya mungkin nggak perlu berlama-lama ya. Itu baru ngomong Safik yang umurnya 7-8 tahun. Gimana dengan anak yang 11-12 tahun? Gimana dengan anak yang kita tangani sekarang usia 19-20 tahun? Bagaimana dengan anak-anak yang usianya 24-30 tahun? Yang paling gede kan 36 tahun. Bagaimana kalau kita nggak mengerjakan tes? Mau ditunggu sampai umur berapa? Ya kalau kasusnya sesimpel kasusnya Safik, cuma dikasih suplemen bisa. Kalau enggak, disebut autism itu spektrum karena apa? Dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dan penanganannya nggak ada yang sama. Makanya kita butuh yang namanya dites. Nah, secara garis besar hasil tesnya kayak gini nih. Jadi yang kena itu otak. Salah satunya karena racun jamur. Ada gangguan dari neurotransmitter, adanya brain inflamasi atau proses peradangan di otak. Racunnya akan meningkat, kekurangan gizi, dan adanya morfin. Dan yang ribut nih dari dulu, orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang itu ributin masalah opium aja. Jadi cuman isinya diet gluten, diet kasein, yang sebetulnya itu kalau ngerti ilmunya nggak ada gunanya. Ya, makanya gara-gara itu juga saya dimusuhi. Ya, karena apa? Kontroversial. Ya kan pakai otak, pakai logika. Ya. Jadi kalau pakai logika ya memang nggak bisa ya ngapain? Kenapa kita nyusahin hidup kita? Ya. Nah nanti Bapak Ibu saya ajarin caranya baca itu dari belakang. Ya. Misalnya gangguan dari ragi atau toksin, oh dari jamurnya tumbuh subur dok. Kenapa tumbuh subur? Ya karena kan pakai antibiotik. Nah, cara bacanya dibalik-balik gini aja.
Dan karena kita tahu gangguannya seperti ada skemanya seperti ini, inilah semua yang kita kerjakan pada tes ASIRA kita itu. Yang amit-amit banyak banget, ya, sampai 130 halaman yang kita dapatnya. Yang amit-amit dibandingkan tes terapi lain murah banget, gak sumbut, ya, gak sumbut sama tesnya. 3,5 juta, dapat macam-macam datanya banyak, plus bonus diomeli lagi ya. Ya, ini saya baru melayani pasien hari ini. Ya. Baru selesai, tanpa makan siang saya langsung nyambung acara Zoom ini. Ya enggak apa-apa, tanggung jawab saya. Ya. Nah ini, kenapa saya milih metode pemeriksaan menggunakan mesin ASIRA? Ya kita kan hidup di teknologi ya, sudah bukan zamannya dinosaurus lagi. Nah kalau dengan contoh sampel darah, dengan sampel DNA kita bisa mengerjakan tes, dan alat ini cukup canggih, akurasinya di atas 85%. Why not? Nah, memangnya akurasinya alat-alat tes konvensional itu 100%? Nggak ada, sama aja. Ya kurang lebih 80%, 90%, sama aja lah. Nah, tapi dengan cara yang lebih cepat, relatif tidak menyakitkan, waktunya cepat, langsung dapat hasil. Ini. Yang kalau yang belum tahu mesin ASIRA, gambarnya ada di sebelah. Ya. Yang bisa dites apa aja, terserah kita, mau ngetes apapun bisa. Kurang lebih yang kita kerjakan pada anak-anak yang ngetesnya segitu banyak tadi ini, itu ada 16.000 data. Ya, silakan dihitung sendiri. Ya. Ini yang kita kerjakan. Oke, yang sudah dites, yang sudah punya hasil tes, kita mulai mau membaca. Ya, setelah tahu. Jadi biasanya orang tua itu akan menerima 2 file. Kadang-kadang saya kasih beberapa foto. Sekarang sudah nggak saya kerjakan lagi. Karena menurut saya kesannya itu memaksa orang tua untuk memakai suplemen yang saya anjurkan. Jadi saya itu opsional lah. Kalau mau ya saya kasih, enggak ya nggak usah lah. Tapi filenya kalau di tempat saya kasihnya adalah nama anak dengan huruf A, artinya ya Autism Health Screening. Ini jumlahnya lebih kurang 100 halaman. Kemudian file yang kedua adalah nama anak, misalnya Ali, belakangnya M. M itu singkatan dari nama pemeriksanya, yaitu metilasi, ya, epigenetik. Ini kurang lebih 7-9 halaman. Biasanya kadang-kadang tak kasih foto, ya. Foto dari suplemen yang saya tes. Ya, ini orang yang angkatan lama pasti dapat seperti ini gambarnya. Ya. Ini misalnya namanya tertutup ya, karena ini punya pasien yang saya presentasikan, ini pasien presentasi saya yang lama. Ya. Saya tutup namanya. Ini saya tes terhadap Nutracare. Ya, saya periksa terhadap Nutracare. Hasilnya oke, positif. Ya contohnya kayak gini, tapi nanti saya tes terhadap semua itu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke chat, ya, biar nanti saya baca. Oke, kita lanjut lagi. Kalau Bapak Ibu sekarang tolong dibuka, ya, kembali ke halaman yang paling dikit dulu deh, ya, yang paling kecil, yang 7-9 halaman, ya. Ini contohnya kayak gini. Halamannya seperti ini, nama anak.pdf. Itu kita bagi dalam 3 golongan, 3 chapter. Ya. Halaman pertama itu informasi tentang ASIRA. ASIRA itu apa sih? Nah itu, ya ceritanya panjang lebar, bahasa Inggris. Nggak diterjemahkan, nggak ada, itu asli dari sono. Ya, jadi saya juga nggak bisa masukin terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Itu mesin langsung beli dari sono, dapatnya seperti ini. Kemudian halaman kedua, kalau Bapak Ibu lihat, ini yang ada namanya saya, Dr. Ali Senjaya, ya, alamat kliniknya di mana, alamat tempatnya saya mana, nomor saya apa, jenis pemeriksaannya apa, ada, ya, metilasi, tanggal berapa dikerjakan, jam berapa dikerjakan, ada, terhadap siapa, yang saya tutup ini nama anak, ya, jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya berapa, ini tahun 2000, ya, nah ini umur 20 tahun, ya. Ini hasil tesnya, jadi hasil tesnya ini yang ada warna-warninya nih, merah, hijau, ya, kecuali Bapak Ibu ngeprintnya hitam putih ya, kalau di print ya warnanya ya enggak kelihatan. Ini lembar kedua. Lah lembar ketiga itu yang isinya seperti ini, yang paling kanan. Kalau di layar saya paling kanan. Ini yang isinya yang diperiksa itu apa aja ini? ACAT 102 bla bla bla. Ini yang kita tes. Ya, ini yang kita tes semua. Dari halaman 4 sampai halaman 8 ini yang kita tes.
hasil tesnya yang ini, ya halaman 2 sampai halaman 3, ya cuma 2 lembar ya hasil tesnya.